Baik, hari ini kita akan mereview artikel yang berjudul Polemik Keagamaan dalam Tafsir Malja Ut-Talibin karya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Artikel ini ditulis oleh Jajang Al-Rahmana untuk pengkaji tafsir Nusantara atau tafsir Sunda sudah mafhum atau sudah tahulah siapa Jajang Ar-Rahmana. Sekarang beliau menjadi guru besar dalam bidang kajian tafsir. Ini ditulis pada tahun berapa ya? Tahunnya itu biasanya 2017. Cukup lama ya, sudah hampir 5 tahun sekarang kan. Mari kita coba lihat dari abstrak apa yang hendak ingin digambarkan. Artikel ini membahas tanggapan Kiai Haji Ahmad Sanusi dalam tafsir Malja Ut-Talibin terhadap polemik keagamaan Islam di Priangan tahun 1930-an. Jadi dalam satu kalimat ini, penulis hendak menggambarkan bagaimana polemik keagamaan yang terjadi pada tahun 1930. Tentu pasti ada sebabnya. Kenapa ini menjadi polemik? Maka kita akan lihat dari pendahuluan. Malja Talibin merupakan tafsir Al-Quran berbahasa Sunda dengan aksara pegon. Jadi ini karakteristiknya. Sanusi memberikan tanggapan kritisnya terhadap gugatan kaum reformis terkait sejumlah masalah khilafiyah seperti tawasul, bacaan Al-Fatihah di belakang imam, wirid berjamaah setelah sholat, riba, dan makanan yang diharamkan. Jadi polemik yang hendak diungkapkan oleh penulis berkaitan dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah gugatan terhadap cara pandang kaum reformis berkaitan tadi dengan tawasul, Al-Fatihah, wirid berjamaah, sholat, riba, dan makanan yang diharamkan. Lalu dengan pendekatan analisis wacana kritis, kajian ini menegaskan bahwa tanggapan Sanusi terhadap kelima isu polemik keagamaan tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi gugatan kaum reformis. Jadi metode yang digunakan adalah wacana kritis. Wacana kritis ini nanti kita coba akan ada bab khusus penggunaan analisis wacana kritis dalam penulisan artikel. Lalu hasil dari penelitian pada artikel ini menunjukkan pertama berkaitan dengan cara pandang Ahmad Sanusi dengan menggunakan atau pengaruh ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi counter attack pemikiran ataupun statement-statement dari kelompok reformis itu dibalas dengan pengaruh ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu berkaitan dengan itu, kajian ini signifikan dalam menunjukkan perdebatan hukum Islam di Indonesia yang di satu sisi memiliki keterkaitan kuat dengan warisan keilmuan fikih klasik sebagaimana kawasan lainnya, tetapi di sisi lain berada dalam wilayah pinggiran geografis Islam yang terus-menerus menemukan konteksnya tersendiri. Ini merupakan polemik keagamaan yang berkontribusi pada pembentukan keunikan keberagamaan Islam di Indonesia. Nah, itu jadi ada dua penemuan utama. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana counter attack dari tafsir Malja Ut-Talibin terhadap eh, apa istilahnya itu tanggapan kritis terhadap berbagai masalah yang ditunjukkan seperti sholat berjamaah, riba, Al-Fatihah, dan yang lainnya. Yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana konteks adu wacana ataupun berkaitan dengan apa namanya itu keterkaitan antara hukum-hukum yang saling bertentangan atau yang saling menjadikan perdebatan ya, perdebatan yang sehingga menemukan keunikan keberagaman Islam di Indonesia. Itu dua poin yang saya lihat dari abstrak. Kita coba dari pendahuluannya kan. Nah, dari pendahuluannya ini langsung tidak bertele-tele, langsung kepada
siapa itu Kiai Haji Ahmad Sanusi dan kontribusi penting apa yang mengembangkan tradisi intelektual Islam di Nusantara. Lalu dijelaskan berkaitan dengan siapa itu Kiai Haji Ahmad Sanusi. Salah satunya itu adalah dikenal dengan pendiri Al-Ittihadatul Islamiyah atau berubah menjadi Persatuan Umat Islam. Dan dikenal juga mencetak banyak ulama dan tokoh cukup berpengaruh hingga saat ini. Dan sebagai seorang penulis yang mana memiliki berbagai karya dengan aksara pegon berbahasa Sunda dalam bidang fikih, tasawuf, tafsir, teologi, dan berbagai karya yang lainnya. Lalu kita coba lihat apa perdebatan yang hendak ingin diungkapkan. Coba kita lihat posisi penting Sanusi dalam diskusi keagamaan di Indonesia. Tahun 1930 sudah cukup banyak mendapat perhatian. Akan tetapi sedikit Serjana berusaha menggali tanggapan Sanusi. Nah, ini kita kuningkan ya. Tanggapan Sanusi. Oh, ini ya. Tanggapan Sanusi. Nah, ini ya. Tanggapan terhadap polemik keagamaan. Keagamaan. Berkaitan dengan tafsirnya yang berbahasa Sunda. Nah, padahal sekitar 126 karya Sanusi, lebih dari 2/3-nya menurut data Gun Seikanbu ditulis dalam bahasa Sunda aksara Pegon. Dominasi karya yang berbahasa Sunda berkaitan dengan kedudukannya sebagai ulama pesantren Sunda yang tidak saja berhadapan dengan santri, jemaah, dan pembaca karyanya yang umumnya orang Sunda, tetapi juga lawan polemiknya yang kebanyakan juga berasal dari Priangan. Nah, lalu dijelaskan berkaitan salah satu karyanya Malja'ut Thalibin. Diskusi keagamaan daripada berbedaan dengan tafsir sebelumnya itu Tamsiatul Muslimin. Ini dijelaskan berkaitan dengan perbedaannya, lalu kajian ini memfokuskan relasi tafsir Al-Quran berbahasa Sunda dengan situasi keagamaan yang ditandai dengan perdebatan syariah pada masanya. Jadi tafsir ini mencoba melakukan negosiasi terhadap ruang sosial keagamaan yang cenderung kritis terhadap arus pembaharuan Islam di Indonesia dengan tetap berpijak pada tradisi keilmuan Islam Nusantara. Ini yang hendak diungkapkan. Lalu, apa signifikan untuk menunjukkan bahwa perdebatan syariah di Indonesia yang satu sisi memiliki keterkaitan kuat dengan warisan keilmuan fikih klasik, sebagaimana kawasan lainnya, tetapi di sisi lain berada dalam wilayah pinggiran geografis Islam yang terus-menerus menemukan konteksnya sendiri. Ini merupakan polemik keagamaan yang berkontribusi pada pembentukan keunikan keberagamaan Islam di Indonesia. Jadi, argumen yang dibangun memang lebih kepada wacana kritis berdasarkan konteks yang dihadapi. Kenapa tafsir Malja'ut Thalibin ini penting? Karena tadi berdasarkan konteks yang dihadapi sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok reformis, khususnya dari aspek fikih. Sehingga dalam penafsirannya, kalau kita lihat dari pernyataan itu, tentu sudah ada penjelasan kritikan terhadap mereka atau kelompok reformis terhadap kajian-kajian tafsir yang bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi. Lalu kita lihat tafsir Al-Quran dan polemik keagamaan di Priangan. Kita lihat bahwasanya jumlah publikasi tafsir Sunda terbilang cukup banyak dibanding tafsir lokal lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya tafsir Sunda memang produktif, ataupun di Jawa Barat itu karya-karya tafsir memang cukup banyak. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tafsir juga tidak lepas dari latar ideologis dan sosial keagamaan yang mempengaruhinya. Kita lihat berkaitan dengan sejarah, ada beberapa karya tafsir yang memang hanya menggambarkan berkaitan dengan perkembangan tafsir Sunda pada tahun ini oleh Kiai Haji Hasan Mustofa pada tahun 1852 sampai dengan karya
Nah, ini Tafsir Ar-Razi, Juz Amma Bahasa Sunda 2011 karya UU Suhenda. Sampai ini menunjukkan perkembangannya dan beberapa karakteristik dari tafsir Sunda. Lalu kita coba lihat bagaimana Sanusi dan jaringan intelektual Islam Nusantara. Kehidupan Sanusi sudah banyak diketahui, tetapi posisinya dalam jaringan tradisi intelektual Islam di Nusantara belum diurai secara mendalam. Sanusi lahir di desa Cantayan, Sukabumi pada 3 Muharram 1306 atau 18 September 1888. Latar belakang keilmuannya adalah pesantren. Ini karena memang ayahnya seorang kiai dan memiliki pesantren. Dan ia belajar ke berbagai pesantren dengan istilah santri kelana. Karena memang hanya waktunya sebentar ketika pesantren dari tempat ke tempat lain. Nah, di antara guru tafsir dan fikih itu ditujukan kepada Kiai Haji Muhammad Anwar dari pesantren Selajambe dan Kiai Haji Muhammad Siddiq dari pesantren Sukamantri. Keduanya berada di Cisaat, Sukabumi. Ia juga belajar pada Kiai Haji Jenal Arif dari pesantren Sukaraja, Sukabumi, lalu pesantren Cilaku, Ciajak, pesantren Gentur, dan pesantren Darul Falah Jambu Dipa yang ini dipimpin oleh Pak Haji Muhammad Khalil atau Beng Sambong ya. Semuanya di Cianjur. Di beberapa pesantren tersebut Sanusi memperdalam tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tauhid, ilmu alat dan tasawuf. Di pesantren Gentur, sikap kritisnya mulai terlihat ketika ia seringkali berani bertanya dan berbeda pendapat dengan ajengan Satibi yang dikenal sebagai ahli ilmu hikmah. Sebuah sikap berbeda dari keumuman tradisi pesantren yang sangat menjunjung tinggi penghormatan pada kiainya. Jadi pertama memang banyak dihabiskan di Cianjur, di Sukabumi ya, Sukabumi dan beberapa daerah di Cianjur. Lalu dari Cianjur ini juga di antaranya pesantrennya itu Buni Kasih, pesantren Kresek, yang keduanya di Garut, lalu Tasikmalaya. Tasikmalaya itu pesantren Kudang pada KJ Sujai, Tasikmalaya, lalu Mama Kudang, Priangan awal abad ke-20 sebagai guru banyak ajengan. Nah, ini kita lihat ada beberapa pesantren yang memang telah dituntut oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, di antaranya pesantren Cilenga Kiai Mubarok, Abah Sepuh atau ajengan Gede Bakti pesantren Suryalaya ya. Mama Kudang dikabarkan pernah belajar pada Kiai Sobari dari pesantren Ciwedus. Jadi memang jaringan pesantren di Jawa Barat oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi memang tidak telah ia gurui atau ia pelajari dari beberapa pesantren terkenal yang ada di Jawa Barat. Kita coba lihat berkaitan keterjalinan Sanusi dengan jaringan pesantren Sunda tersebut membuat dirinya terhubung dengan jaringan intelektual Islam Nusantara. Terutama, setelah selesai di Jawa Barat, ia pun pergi ke Mekah selama sekitar 5 tahun, belajar sejumlah ulama Syafi'iyah. Ini guru-guru dari Mekah, Syekh Muhammad Junaidi. Ini ulama asal Garut yang mengajar di Mekah, Syekh Mukhtar Atad Al-Buri, sama juga Salih Bafadil, Said Yamani, dan Abdullah Zawawi. Dia juga disebut belajar pada Syekh Mahmud At-Tirmizi. Tirmizi kalau di sini ya, sebagai bagian dari komunitas Jawi di Mekah. Sanusi tidak melewatkan perkembangan sosial keagamaan. Selain dari aspek keagamaannya, aspek sosialnya pun tidak terlewatkan. Bahkan ia salah satunya berdirinya organisasi Sarekat Islam tahun 1911, mencatatkan diri menjadi anggota Sarekat Islam di Mekah tahun 1913 dan melakukan banyak pembelaan meski sekembalinya di Sukabumi, Sanusi memilih menghentikan keanggotaannya tersebut. Nah, selain itu, menurut Snook Horgan, sebagai Muhammad Garut berasal dari Cibuntut, salah satu dari 2 orang Priangan yang menarik perhatiannya terkait sejumlah besar anak muda Priangan yang belajar padanya ketika di Mekah. Di sekitar 25 tahun sebelum kedatangan Sanusi,
Muhammad Garut dan Haji Hasan Mustafa, satu dikenal dengan panggilan nama asal daerah di Priangan. Menurut Snow, Muhammad Garut kelihatan sudah cukup tua dan datang ke Mekah bukan untuk menjadi murid, melainkan sebagai seorang guru yang haus untuk memperdalam ilmu. Ia duduk di sekitar ulama Mesir dan Dagestan dan bertemu dengan komunitas Jawa sebagai teman-temannya. Ia mengajar semua cabang ilmu agama, tetapi keterkaitan utama adalah pada mistisme tasawuf. Jadi pada sekitar 60-70 orang Jawa dan Sunda di Mekah taat betul padanya, dan banyak jemaah haji yang setiap tahun memberikan sesuatu demi mengharap berkah. Haji Hasan Mustafa adalah salah satu murid Muhammad Garut sejak masih di Priangan. Guru Sanusi lainnya jadi ingin menunjukkan bahwasanya Ahmad Sanusi memiliki keterkaitan dengan salah satu guru, yaitu yang di Mekah itu Muhammad Garut atau yang dikenal dengan Syekh Muhammad Junaidi berdasarkan cara pandang atau pengamatan Snook Hawkins. Lalu guru Sanusi lainnya Syekh Mukhtar, kemungkinan itu Syekh Mukhtar At-Tarid Al-Bughuri, murid dari Syekh Ahmad Nahrawi dari Banyumas. Ia tinggal di daerah Al-Qusyaisah, tempat yang juga didiami Muhammad Garut. Adapun Saleh Muhammad Bafadil adalah guru Sanusi lainnya yang mengajar di Masjidil Haram, tepatnya pada Halaqah Al-Hiswah di depan Bab Az-Zamiyah. Kita coba lihat berkaitan dengan bagian akhir dari perjalanan intelektualnya, bahwasanya demikianlah kehidupan Sanusi sebagai ulama ajengan dan pejuang ternyata tidak bisa dilepaskan dari jaringan ulama Nusantara Priangan dan Nusantara melalui pesantren. Ia tampil sebagai ulama yang bertindak sebagai peletak dasar terbentuknya komunitas Muslim sebagai suatu perumus realitas sosial dalam kerangka intensifikasi keislaman. Jadi kalau kita lihat pada pembahasan itu menunjukkan bahwasannya Sanusi tidak lepas dari keterkaitan dengan ulama Nusantara dan ulama Priangan. Lalu kita coba lihat tentang sekilas tafsir Malja'ut Thalibin. Tafsir ini kita coba lihat ditulis dalam kondisi sebagai tahanan kota Batavia. Jadi penahanan Sanusi oleh pihak kolonial Belanda didasarkan atas tuduhan keterlibatannya dalam kasus Afdeling, kasus perlawanan Kyai Asnawi Menes, Banten, dan sabotase kawat telepon di Sukabumi. Tafsir Malja'ut Thalibin ditulis dalam situasi pengasingan di Batavia. Jadi salah satu penulisannya itu ditulis di di Batavia ketika dalam kondisi sebagai tahanan. Tafsir berbahasa Sunda dipublikasikan 1 bulan sekali. Sebuah pola publikasi yang dirintis Abduh melalui Al-Manar Mesir. Jadi penerbitan tafsir Malja'ut Thalibin itu setiap bulan sekali. Mungkin itu bisa 1 juz atau beberapa juz. Nah, adapun penulisannya itu menggunakan aksara Pegon dengan menyerupai tafsir Al-Jalalain. Pola terjemah antar baris, maka ditulis terlalu kecil sebagaimana karya tafsir Sanusi lainnya. Nah, ini Raudatul Irfan hampir sama dengan Raudatul Irfan. Tapi tafsir ini susun sampai 9 juz surat Al-A'raf dalam 20 jilid tipis. Oleh penulis dijelaskan bahwasanya Malja'ut Thalibin bukan tafsir Al-Quran berbahasa Sunda pertama yang ditulis Sanusi, karena jauh sebelumnya ia sudah mempublikasikan tafsir Raudatul Irfan pada tahun 1912. Kita lihat dari di jilid pertama menyebutkan bahwa tafsirnya ini diambil dari sumber tafsir standar. Ia tidak merincinya, tetapi dari uraiannya ia misalnya mengutip tafsir Kabir, Mafatih Al-Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi, Ma'alim Tanzil, karya Al-Baghawi, Al-Kasyaf wal Bayan, karya As-Sa'labi, Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Az-Zarkashi, dan beberapa karya lainnya. Jadi, ia menjelaskan beberapa informasi tentang Al-Quran dan surah yang akan dibahasnya, seperti seputar imam qiraat, jumlah surat ayat, huruf sejarah, pengumpulan Al-Quran, dan lainnya.
Sementara dalam tafsirnya, selain urutan makna ayat secara per kata atau per kalimat, penjelasan dari sudut qiraat tampak juga menonjol. Aspek qiraat menunjukkan aspek yang nampak pada tafsir tersebut, lalu dari beberapa penjelasannya itu terkait dengan segmentasi. Maka Malja'ut Thalibin kemungkinan tujukan pada kalangan santri, sehingga aksara dan uraiannya hanya dipandang relevan dan penting saja. Jadi penjelasannya hanya ditujukan kepada aspek-aspek yang dianggap penting. Nah, ini salah satu bentuk karya tafsir Malja'ut Thalibin. Ya, kita lalu itu karakteristiknya, lalu kita langsung kepada polemik keagamaan seperti apa yang terjadi. Kita coba langsung saja. Nah, di Priangan, beberapa ulama reformis tergabung dalam Majelis Ahlus Sunnah Cilame dan Persatuan Islam. Ini salah satu kelompok reformis yang ada di Priangan, yang melakukan gugatan terhadap berbagai tradisi Islam di masyarakat Priangan. Sekitar 15 ulama dalam karangan polemisnya diantaranya Ajengan Anwar Sanusi dari Pesantren Biru Tarogong, Kiai Haji Muhammad Ba'li dari Pesantren Cilame, Kiai Haji Yusuf Tauciri dari Pesantren Cipali, Kiai Haji Muhammad Romli dari Pesantren Haur Koneng, dan lainnya. Sedang dari kalangan Persatuan Islam, disebut-sebut sebagai ulama yang agresif melakukan debat dan publikasi dengan kelompok yang dianggapnya menyimpang, terutama kaum tradisionalis. Hasan dan Persis dibanding Muhammadiyah meski memiliki fatwa sama tentang ketetapan dan ketentuan mutlak dalam beribadah, tetapi gaungnya jauh lebih kencang karena kesibukan yang tidak henti dengan urusan bid'ah dalam ibadah. Nah, lalu apa saja yang jadi perdebatan itu? Yang pertama adalah masalah tawasul. Ini dijelaskan ritual pembacaan doa yang bisa dilakukan oleh orang Sunda saat berziarah di kuburan dan kegiatan ritualnya. Tentu ini bukan hanya di tradisi Sunda, di Jawa atau beberapa wilayah Nusantara itu memang menunjukkan adanya tradisi ataupun tawasul kan, karena sebagai, nah ini dijelaskan. Lalu kita coba lihat ini sebagai kritikan ya, kritikan berkaitan dengan mengapa bertawasul melalui keberkahan orang lain itu dilarang. Ini pada pendapat atau tafsir Hasan ini. Jika seorang boleh minta kepada Allah dengan perantara orang lain karena berkatnya, maka berarti boleh bertawasul kepada Ka'bah atau barang lain karena ia mempunyai berkat. Dengan demikian, apa bedanya dengan cara berdoa orang-orang jahiliyah yang meyakini keberkatan berhala-berhala? Sanusi melalui Malja'ut Thalibin beberapa kali membantah dengan keras tuduhan kaum reformis tersebut. Apa bantahannya? Kita coba lihat pada surat Al-Fatihah dari lafaz na'budu dan nasta'in. Jadi salah kacida jeung terang-terangan kasasarna firqoh anu nyebutkeun musyrika jalma anu ta'zim tabarukana kubur-kubur anbiya sholihin. Nyebatkeun pajar eta teh sarua rejeung ta'zimna tabarukna ubad al-asnam kana berhalana ka cihi eta ubad al-asnam nyebutna oge pangeran kana asmana. Kedua, ngaku manehna henteu kawasa ibadah ka Allah ngan ukur kawasa ibadah ka asnam. Katilu, maranehna sok sujud kana asnam. Kaopat, anu parem pencitan sok kalawan ngaran asnam tah ieu tingkah henteu aya dina muslimin anu sok tabaruk sok tawasul ka ambiya sholihin. Jadi Ahmad Sanusi memberikan sebuah perumpamaan dengan Ubad al-Asnam. Bagaimana mereka meminta yang dianggap tawasul itu oleh kelompok reformis itu dibantah dengan apa yang dilakukan Ubad al-Asnam itu sebagaimana yang melakukan peribadahan kepada berhala itu karena meminta selain kepada Allah, lalu melakukan sujud, lalu melakukan sikap-sikap yang mengatasnamakan berhalanya. Praktik itulah yang tidak ada pada kaum muslimin. Nah, ini dijelaskan ada terjemahnya ya, yang menunjukkan bahwasanya berbeda, bukan
menyembah berhala sebagaimana kritikan kelompok reformis. Tapi itu yang ini loh. Nah, kalau yang tawasul yang ditunjukkan ini iya kana stain tegesna henteu menta tulung abdi kalian Gusti. Karena anu sejen eta henteu bisa nulungan angin kalawan pertulungan Gusti karena eta pertulungan. Jadi iya kana stain isti'anah ala sabil al haqiqah barang isti'anah ala sabil al idhafah. Eta sok dipentak kalian ti Allah seperti pangandika Allah ngahikayatkeun Raja Zulkarnain. Mangku kudu nulungan maneh kabeh kakaula kalawan sakuat-kuat jeung saperti fastaghasa al-razi min syiatil alal lazi min aduwi. Kalau ini penjelasannya ya. Maka menta tulung ka Nabi Musa lalaki Bani Israel tina setengah kaum Nabi Musa kana ngalehkeun lalaki Kipti tina sateruna Nabi Musa jeung ayat wa ta'awanu ala bil birri wat taqwa. Karena tiba-tiba parentah silih tulungan, tangtu menang menta tulung. Jadi terang, salah nafirkoh anu ngupurkeun kana tawasul istighasah fasyafu ka'anbiya salihin kalawan il ayat. Jadi bahwasanya tawasul itu sudah ada pada para nabi. Seperti kelompok Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa untuk memohonkan kepada Allah berkaitan dengan kemenangan terhadap perang atau kemenangan untuk mengalahkan salah satu raja tersebut. Lalu contohnya misalnya Zulkarnain menolongku sekuat tenaga dan seperti yang beberapa tokoh ataupun yang diceritakan. Jadi bagi Sanusi bertawasul dan memohon berkah pada kuburan nabi dan para wali tidak sama dengan menyembah berhala. Ini statementnya berkaitan dengan perdebatan tentang tawasul. Kita lanjut. Ini ada beberapa penjelasan juga. Zikir setelah sholat. Nah ini ada penjelasannya itu kita coba ketiadaan contoh perantik Nabi sebagaimana diklaim di kalangan reformis, masalah tawasul juga menjadi alasan perbedaan pendapat. Nah, ini salah satunya itu berkaitan dengan zikir secara berjamaah sudah sholat wajib. Dijelaskan, kita coba bahasa Indonesianya untuk cepat ya. Faiza qadaitum, maka bila kamu semua sudah selesai dari sholat, fazkuru, maka kamu semua harus zikir kepada Allah dengan tahlil, tasbih, takbir, puji, salawat, istighfar, kiaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubikum, dan kamu semua sambil berbaring, dan dengan cara apa saja, mau berjamaah atau sendiri-sendiri saja. Dan awas, jangan sampai tertipu oleh kesesatan mujtahid cap tahun 1350 Hijriah yang memusyrikan orang-orang yang berjamaah dalam berwirid sesudah sholat sambil dikeraskan suaranya, sebab mazhab itu yakin mazhab iblis, mazhab Buddha, mazhab Pajajaran. Coba kita lihat. Ini sangat keras dari Ahmad Sanusi ya. Jeung kade katipu sasaranana mujtahid cap 1350 anu ngamusyrikeun ka jalma-jalma anu berjamaah wiridan saenggeus salat kalawan dibedakeun sawarana sabab eta mazhab yakin mazhab iblis, mazhab Buddha, mazhab Pajajaran. Nah itu membantah yang dituliskan oleh penulis terhadap zikir berjamaah. Lalu bacaan Al-Fatihah. Nah, bacaan Al-Fatihah ini sebenarnya Ahmad Sanusi memperkuat dari mazhab Syafi'i ketika menafsirkan surat Al-A'raf ayat 204, membantah mazhab Jabir dan Ahlul Ra'yi berkaitan dengan melarang makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik saat sholat jahar dikeraskan ataupun sir, karena baginya yang benar adalah pendapat mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum baik sholat jahar maupun sir. Nah ini penjelasannya. Nah dijelaskan di sini kan. Nah ini akan tetapi yang kuat adalah mazhab Syafi'i yang menyebutkan wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum yang bukan masbuk baik dalam sir maupun jahar. Bunga pinjam dan riba. Ini kita coba dijelaskan juga
Malja Thalibin riba ketika menafsirkan surat Ali Imran. Jadi masalah riba itu ramai dibacakan pada tahun 1930-an. Sanusi mengecam pendapat yang disebutnya sebagai mujtahid tahun 1350 yang menyebutkan bahwa riba berupa renten kredit pinjaman tidak haram bila bunganya tidak sama atau tidak lebih dari besar pinjaman. Kita coba bagaimana pendapat Yai Haji Ahmad Sanusi ini menafsirkan surat Al-A'raf Ali Imran ya ayat 130. Kita coba lihat penafsirannya. Ya ayyuhallazina, ingatlah wahai semua manusia, amanu yang beriman semua manusia, la ta'kulu, kalian semua jangan suka memakan ar-riba. Pada riba yaitu rentetan atau melebihkan pembayaran ad'afan yang berlipat-lipat banyaknya mudha'af. Yang dilipat gandakan sekalipun lipatannya tidak sampai setengah, itu hukumnya haram. Jadi ini penjelasan Sanusi, hukumnya haram karena seperempat saja juga termasuk melipat gandakan juga. Seperti ada ucapan lipatkan sedikit saja. Jadi jelas sekali kesalahan orang yang mengakui mujtahid tahun 1350 bahwa perkara riba tidak haram. Jika renten atau melebihkan pembayarannya tidak sama dengan jumlah asalnya atau tidak melebihkannya, katanya menurut ayat ini itu mata-mata kebodohannya saja. Tiada pengetahuan tapi ingin beristinbat. Jadi tanggapan Sanusi tidak bisa lepas dari gugatan kaum pembaru yang membolehkan bunga bank yang disebutkan sebagai mujtahid dari tahun 1350 Hijriah. Nah, ini tidak dilepaskan dari sosok Hasan, guru Persatuan Islam tahun 1930-an, pernah memfatwakan tentang riba bank. Riba Potspar Bank, riba Arab atau riba Cina, Mandarin, riba tukar atau riba dalam perdagangan, bahwa riba itu secara harfiah artinya tambahan atas uang yang dipinjam sebagaimana surah Al Imran. Tambahan itu ada yang diminta secara wajar atau diberikan oleh si peminjam secara sukarela. Ada pula yang diminta secara berlipat ganda. Yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda. Tetapi oleh Ahmad Sanusi menunjukkan semua riba itu haram. Wah, ini menarik ya. Lalu hewan yang diharamkan. Ini saya kira nggak terlalu ini ya. Nah, dari kesimpulannya, Malja Thalibin merupakan tafsir Al-Quran karya Kiai Haji Ahmad Sanusi menggunakan bahasa Sunda, aksara pegon. Ini menunjukkan karakteristiknya. Keumuman tradisi tafsir di pesantren Sunda dan di dalamnya secara kuat menunjukkan tanggapan kritisnya terhadap sejumlah gugatan kaum reformis era 1930. Nah, lanjut lagi bahwasanya tentang berbagai masalah khilafiyah keagamaan, Sanusi menjadi bagian penting dalam spektrum sejarah di Indonesia. Dalam memberi arti bagi agama yang dianutnya, penafsiran terhadap ayat terkait masalah tawasul, bacaan Al-Fatihah di belakang imam, zikir setelah sholat, riba, dan makanan yang harus menunjukkan konsistensinya untuk senantiasa berada dalam barisan penjaga tradisi. Tanggapan Sanusi dalam Malja'ut Thalibin mencerminkan kuat otoritas keagamaan pesantren dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Ia berhasil menunjukkan ketegasan sikapnya sebagai pewaris tradisi keilmuan Islam pesantren yang menghubungkan warisan keilmuan klasik dengan konteks zamannya. Kajian ini menunjukkan bahwa latar belakang keagamaan dan perspektif penafsir sangat berpengaruh terhadap penafsiran Al-Quran, sehingga memungkinkan hasil penafsiran yang berbeda pula. Karenanya, membaca polemik keagamaan dalam tafsir tidak bisa dilepaskan dari latar ideologis dan kepentingan penafsiran. Jadi, berkaitan dengan kajian ini, antara abstrak dengan pembahasan sangat saling sinkron ya, saling berkaitan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana perlawanan Ahmad Sanusi terhadap atau respon Ahmad Sanusi terhadap kelompok reformis. Ada beberapa bagian-bagian yang memang bisa dikaji lebih dalam. Ya, ini berkaitan dengan tadi berkaitan dengan riba. Bagaimana kelompok tradisional itu yang diwakili Kiai Haji Ahmad Sanusi mengatakan seluruhnya riba, sedangkan dari kelompok minoritas itu ada bagian riba, ada bagian yang tidak. Itu bisa kita dialogkan. Atau misalnya dari konteks bagaimana perdebatan ini menghasilkan sebuah antetesis dari keberagamaan masyarakat Sunda. Namun secara keseluruhan
Ini menunjukkan bagaimana karakteristik perdebatan antara di Jawa Barat yang digagas oleh kelompok reformis dan direspon oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi. Baik, itu saja yang barangkali yang bisa saya review. Nanti kita akan mereview lagi artikel-artikel yang berkaitan dengan tafsir di Nusantara. Jika kalian suka dengan review ini, mohon like, subscribe, dan bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.